Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Halo kelas 12 SMK Broadcast Pertelevisian Cakrabuana. Jumpa lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat bergabung di pembelajaran jarak jauh di channel Cakbun TV. Kesempatan kali ini untuk materi kelas 12, kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tertulis. Kemudian 3.4, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Jadi, untuk kompetensi dasar di sini ada 3.3 dan 3.4. Kemudian tujuannya adalah mendata struktur. Ya, di sini strukturnya ada orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, kompilasi dan resolusi, serta nilai-nilai yang menarik dari novel atau cerita sejarah. Kemudian menyusul kembali nilai-nilai dari cerita novel sejarah ke dalam teks eksplanasi. Di kelas 11 kalian sudah mempelajari teks eksplanasi, tentunya kalian sudah tahu bagaimana cara membuat kerangka di dalam membuat sejarah atau sebuah tulisan sejarah. Nah, kemudian mempresentasikan, menanggapi, merevisi teks eksplanasi yang disusun. Kemudian mendata kebahasaan dan unsur-unsur cerita sejarah yang tersaji. Kemudian yang kelima adalah menyusun teks cerita atau novel sejarah pribadi. Kemudian yang keenam, mempresentasikan, mengomentari, dan merevisi teks cerita novel sejarah yang ditulis. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Dan yang pasti pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks cerita sejarah. Apa ya yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Di sini pengertiannya adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang dianggap mempunyai nilai sejarah. Atau bisa juga teks cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa masa lampau dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan yang nantinya menjadi teks kenyataan dari sejarah itu sendiri. Jadi teks cerita di sejarah di sini adalah menceritakan tentang fakta atau kejadian di masa lalu yang terjadinya suatu peristiwa yang mempunyai nilai sejarah. Kalau tidak mempunyai nilai sejarah dalam cerita tersebut, bukan berarti cerita itu adalah nilai dari suatu sejarah. Kemudian di sini ciri-ciri dari cerita teks sejarah adalah disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Nah, disajikan di sini secara kronologis adalah dari awal hingga akhir dan berurutan dengan peristiwa atau urutan kejadian yang memang benar-benar terjadi. Ya, kemudian yang kedua, bentuk teks cerita ulang. Nah, di sini bentuk teks cerita ulang adalah menceritakan masa lalu, ya. Sehingga orang akan tahu yang membaca itu adalah cerita lampau itu bersejarah, ya, yang dituliskan oleh orang lain atau yang dituliskan oleh seorang penulis yang kemudian diekspos atau disampaikan kepada pembaca secara umum, ya. Kemudian struktur teksnya berupa orientasi, urutan peristiwa atau reorientasi. Nah, orientasi ini disebut pembuka, kemudian urutan peristiwa ini secara cerita kronologis, kemudian reorientasinya adalah sebagai penutup. Ya, kemudian yang keempat adalah isinya berupa fakta, ya. Maksud di sini berupa fakta adalah bukan kebohongan dan bukan pula yang dianggap cerita itu adalah rekayasa. Jadi, di dalam ciri-ciri teks cerita sejarah itu adalah harus mempunyai bukti nyata yang bahwa beberapa masyarakat atau beberapa orang tahu akan cerita tersebut hingga dianggap menjadi sebuah sejarah. Nah, itu adalah ciri-cirinya. Kemudian di sini ada struktur teks cerita sejarah. Yang pertama tadi sudah disampaikan pada poin 3, yang pertama adalah orientasi. Nah, orientasi di sini adalah pada bagian ini berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah, biasanya berisi mengenai penjelasan singkat
dari suatu peristiwa yang diceritakan. Nah, orientasi di sini adalah sebagai pembuka, di mana pembuka ini nanti bisa diceritakan mengapa atau bagaimana cerita ini akan dibahas di insiden atau urusan kejadian. Nah, kemudian yang kedua adalah insiden atau urutan kejadian. Pada bagian ini berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga sampai pada akhir kejadian tersebut. Nah, bagian ini merupakan bagian pokok dari teks sejarah yang biasanya dituliskan secara rinci atau mendetail sehingga para pembaca akan lebih memahami apa sebenarnya yang terjadi pada masa lalunya. Ya, jadi seperti itu. Nah, insiden di sini adalah menceritakan kronologis dari awal. Nah, ini bisa disampaikan beberapa paragraf atau beberapa poin sehingga si pembaca itu memahami bahwa cerita dari awal hingga akhir itu seperti apa yang disampaikan dalam cerita sejarah tersebut, ya. Kemudian reorientasi. Nah, reorientasi tersebut merupakan bagian akhir dari teks tersebut. Biasanya pada bagian ini berisi mengenai komentar pribadi. Dari isi ini penulis mengenai kejadian yang dituliskan, ya. Namun ada juga beberapa teks cerita sejarah yang tidak menambahkan bagian penutup ini. Nah, untuk itu sah-sah saja karena bagian ini hanya sebagai opsi atau pilihan saja. Jika tidak menggunakan reorientasi, tidak masalah. Jadi, akan lebih baiknya jika menggunakan reorientasi karena di awal orientasi biasanya ada diakhiri dengan reorientasi. Seperti itu. Jenis teks cerita sejarah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah cerita sejarah fiksi. Nah, cerita sejarah fiksi ini pastinya kalian sudah mengenal apa itu novel, apa itu cerpen, legenda, roman. Nah, di sini novel itu biasanya menceritakan atau karya prosa yang isinya naratif, ya. Bentuk karyanya panjang, ceritanya panjang, dan penulisnya itu disebut novelis. Kalian sebagai pecinta atau sebagai remaja yang tentunya untuk novel atau cerpen biasanya kalian harus menyukai karena di mana cerita novel itu biasanya banyak menceritakan tentang kisah pribadi atau kisah masalah percintaan atau kisah percintaan di mana di masa remaja itu bisa dapat kalian halusinasi dari cerita itu sendiri, ya. Kemudian cerpen. Nah, cerpen ini cerita pendek berbentuk prosa naratif atau fiktif. Ceritanya itu cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya fiksi lainnya. Nah, biasanya cerpen ini hanya beberapa halaman saja. Ceritanya singkat dan bisa jadi untuk bersambung ke episode selanjutnya, ya. Jadi cerpen ini beda dengan novel. Kalau novel adalah cerita panjang, cerpen adalah cerita pendek di mana ceritanya hanya sekilas kan tetapi berkesinambungan di episode berikutnya. Kemudian legenda. Nah, legenda ini adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Dari kata legenda, kalian pasti sudah paham. Oh, legenda itu adalah cerita sejarah, ya. Di mana legenda itu banyak cerita sejarah yang harus kalian tahu. Nanti kalian bisa buka kembali ya cerita-cerita legenda yang di masa lalu sehingga menjadi rekomendasi untuk kalian ceritakan. Nah, kemudian roman. Nah, roman ini adalah bagian cerita sejarah fiksi. Ya, roman adalah jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Nah, biasanya roman ini disebut kisah percintaan. Ya, biasanya ini kisahnya monoton ya, percintaan antara dua sejoli, mulai dari awal dia bertemu, kemudian dia berkasih, kemudian dia sampai ke jenjang pernikahan, kemudian sampai ke dia di akhir hayat bagaimana cerita percintaan mereka berdua. Biasanya seperti itu. Nah, kalian bisa temui atau buka di informasi lainnya tentang roman, legenda, cerpen atau novel. Ya, jadi itu adalah salah satu jenis cerita sejarah fiksi. Kemudian yang kedua adalah sejarah non-fiksi. Nah, sejarah non-fiksi ini kalian sudah pelajari di kelas 11 yaitu biografi, autobiografi, dan catatan sejarah. Nah, biografi di sini kalian sudah pahami tentunya yaitu menceritakan tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, kemudian autobiografi adalah kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Ya, contohnya misalnya kamu punya cerita sejak kecil sampai dengan sekarang dan kamu sudah sukses, bisa kamu buat cerita itu sendiri. Tapi ketika biografi kamu akan menuliskan adalah menceritakan tokoh yang kamu kagumi, tokoh yang memang kamu
menjadi idola, bisa saja dituliskan oleh kalian, kemudian kalian publikasikan bahwa itu adalah orang yang benar-benar public figure yang harus dipublikasikan informasi dari cerita sejarahnya. Nah, kemudian di sini yang ketiga adalah catatan sejarah. Nah, catatan sejarah adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu menjadi nilai sejarah. Nah, catatan sejarah ini pastinya kejadian alam, kemudian informasi yang berkaitan dengan sejarah yang sampai sekarang tidak terlupakan. Dalam istilah kata ada tidak melupakan sejarah. Nah, ini adalah salah satu bagian dari catatan sejarah adalah sesuatu yang memang diinformasikan kepada halayak ramai bahwa itu adalah sebuah sejarah yang tidak akan terlupakan oleh siapapun. Nah, itu adalah jenis sejarah yang terbagi dua, sejarah non-fiksi dan sejarah fiksi. Nah, di sini Ibu ambil contoh sejarah tentang non-fiksi. Di sini Ibu ambil salah satu contoh tentang kejadian yang memang benar-benar membuat miris hati kita, sudah menelan korban jiwa begitu banyak, dan ini kejadian di daerah Sumatera. Ya, pasti kalian sudah tahu ya kejadian itu dan bisa menerka kejadian apa sebenarnya yang akan disampaikan. Nah, di sini dalam gambar betapa mirisnya melihat bangunan-bangunan hancur, kemudian air laut meluap, kemudian bangunan-bangunan yang tadinya megah, mewah, akhirnya hancur dengan beberapa menit atau detik menjadi rata dan menjadi sebuah kejadian yang memang benar-benar menjadi satu sejarah. Nah, di sini Ibu akan menceritakan atau membuat teks atau catatan sejarah tentang tsunami. Ya. Nah, di sini ada orientasinya, ya. Yang pertama diceritakan di sini adalah peristiwa yang sangat memilukan pada waktu itu terjadi di bumi Serambi, Mekah, Aceh, yaitu sebuah bencana gempa bumi dan tsunami tepatnya di Minggu pagi. Tepatnya di tanggal 26 Desember 2004, kurang lebih 500.000 nyawa melayang dalam sekejap di seluruh tepian dunia yang berbatasan langsung dengan Samudra India. Di daerah Aceh merupakan korban jiwa terbesar di dunia dan ribuan bangunan hancur lebur, ribuan mayat hilang, ribuan mayat pula dikuburkan secara massal. Nah, ini adalah orientasi di mana menceritakan awal tentang sejarah terjadinya tsunami pada waktu itu Minggu pagi 26 Desember 2004. Ini adalah pembuka dari orientasi. Nah, kemudian urutan peristiwanya, gempa tersebut terjadi tepat pukul 7.58 menit 53 detik. Pusat gempa terletak pada bujur 3.316 derajat. Kurang lebih 160 km sebelah barat Aceh sedalam 10 km. Gempa ini berkekuatan 9,3 skala Richter. Dan dengan ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir yang menghantam daerah Aceh. Nah, kepanikan ini terjadi dalam durasi yang tercatat paling lama dalam sejarah, yaitu sekitar 500 sampai 600 detik atau sekitar 10 menit. Nah, beberapa pakar gempa menganalogikan kekuatan gempa ini mampu membuat bola bumi bergetar dengan amplitude getaran di atas 1 cm. Gempa yang berpusat di tengah Samudra Indonesia ini memicu beberapa gempa bumi di berbagai tempat dunia. Nah, gempa ini mengakibatkan sekitar 2.300 nyawa orang tewas. Dan bencana informasi ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Nah, di Indonesia, gempa dan tsunami Aceh menelan lebih 126.000 korban jiwa, puluhan gedung hancur, terutama di Melaboh dan Banda Aceh. Di Banda Aceh sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami. Tetapi kebanyakan korban disebabkan oleh tsunami adalah yang menghantam pantai barat Aceh. Nah, pada saat itu pemerintah daerah Aceh lumpuh total. Ya, seluruh warga Indonesia berduka dan merasakan kesedihan yang dialami oleh masyarakat Aceh di sana. Nah, itu adalah sebagai urutan peristiwa, di mana urutan peristiwa ini menceritakan mulai dari data, waktu, kemudian cerita kronologis di mana masyarakat Aceh banyak yang tewas akibat dari tsunami tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah reorientasi. Reorientasi ini adalah sebagai penutup.
Nah, peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat mengenaskan dan menyedihkan serta paling banyak memakan korban jiwa serta materi. Nah, semoga kejadian yang dialami ini tidak akan pernah terjadi kembali di negeri kita tercinta ini. Nah, itu adalah sebagai penutupnya. Ada kata di awal mengenai informasi menelan banyak korban, kemudian ditutup dengan bahwa kita memberikan satu doa atau satu bahasan bahwa kita agar terhindar dari setiap gejala alam yang memang akan menelan korban di negeri kita ini, di negeri tercinta ini sampai begitu banyaknya. Jadi di sini reorientasinya adalah sebagai penutup bahwa kita masih mencintai negeri tercinta ini dengan cara bagaimana merawat atau membudayakan bahwa Indonesia penuh dengan laut dan banyak hal-hal yang memang jadi dominan di negeri Indonesia tercinta ini. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah bagian dari contoh ya sejarah non-fiksi. Kemudian untuk novel cerpen legenda dan roman kalian bisa lihat sendiri di informasi lainnya, kemudian struktur, kemudian ciri, kemudian pengertian dari teks cerita sejarah tadi. Nah, kalian sudah melakukan atau memperhatikan dari pembahasan materi yang sudah Ibu sampaikan, akan tetapi kalian harus mencoba untuk berlatih atau mengerjakan tugas yang Ibu berikan ini sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, di sini buatlah narasi singkat teks cerita sejarah. Ya, yang pertama adalah sejarah fiksi, novel, cerpen, legenda, roman. Pilih salah satu saja, ya. Jadi kalian tidak usah menceritakan semua, akan tetapi pilih salah satu. Kemudian yang kedua, sejarah non-fiksi, biografi, autobiografi, dan catatan sejarah. Sama yang kedua juga kalian pilih salah satu saja. Jadi kalian membuat tugas membuat sejarah fiksi, kemudian membuat sejarah non-fiksi. Dari poin-poin yang sudah disampaikan tadi, kalian pilih salah satu saja. Poin pertama pilih salah satu, poin kedua pilih juga salah satu. Nah, di sini kalian cantumkan juga dengan strukturnya, kemudian diketik rapi di kertas HVS F4 ya. Jadi kalian buatnya tidak dengan tulis tangan, akan tetapi kalian ketik kembali, kemudian nanti biasanya diupload di Google Classroom. Nah, ini untuk kodenya nanti Ibu sampaikan secara langsung di Zoom Meet ketika kalian pembelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu ya. Jadi demikian materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Salam Cak Bun TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.